ini medan privat. Jadi bagaimana pembelajaran renang, les renang itu bisa kamu kontak saya, ada nanti di bawah deskripsi saya. Jadi kali ini saya akan melakukan bagaimana itu berenang, ada 4 gaya renang. Jadi saya akan melakukannya, mempelajarinya, teknik-tekniknya berenang itu seperti apa. Jadi saya melakukan latihan itu di lokasi Unimed, yang dimana itu di Jalan Pancing ya teman-teman. Di sini ada kolamnya ya. Hai. Oke. Kolam renang, namanya juga kolam ya kan. Oke teman-teman, selanjutnya sebelum kita melakukan apa saja olahraga, kita harus melakukan pemanasan. Yang dimana pemanasan itu adalah untuk meregangkan otot-otot kamu supaya tidak kaku ya teman-teman ya. Pertama-tama kita harus melakukan dari kepala. Kepala dorong ke depan, hitungan 1 ke 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, tangan. Oke, 8. Ke atas, tarik tangannya. 8. Tangan kiri. 8. Oke, ke atas. 8. Sekarang kaki. Oke, tarik ke atas duduknya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu tarik ke belakang. 8. Seperti depan ya. Lalu ke depan. Tarik hitungan 8. 8. Sekarang ke samping. 8. Sekarang ke depan 1 2 sampai 8, ke belakang 1 2 3 4 5 6 7 8, ke depan 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Setelah semuanya badan kamu tidak tegang lagi, itu namanya kamu selesai melakukan pemanasan. Oke, lanjut kita next, kita melakukan gerakan di dalam air. Bagaimana itu pernapasan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang renang. Ketika kamu di dalam berenang itu, ini sangat beda ketika kamu melakukan aktivitas di atas atau di darat. Yang dimana kita di darat beraktivitas mengambil nafas lewat hidung, lalu membuangnya terserah lewat hidung atau mulut. Tetapi di dalam air itu cukup berbeda teman-teman. Di dalam air itu kamu harus mengambil nafas dari mulut, lalu dibuang lewat hidung ketika di dalam air. Karena apa? Ketika kamu mengambil nafas, ketika kamu masuk terjun ke dalam air, pastinya badan kamu basah. Lalu ketika airnya jatuh dari kepala kamu melewati hidung, ketika kamu mengambil nafas dari hidung, pasti ketika kamu menghirup airnya masuk. Tapi ketika kamu membuka mulut, pasti walaupun airnya sedikit masuk, tapi kamu tidak keselak. Jadi contohnya kita praktekkan lanjut ke kolam renang. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke belajar renang. Kita melakukan di dalam air. Oke teman-teman, jangan lupa kita menggunakan alat bantu, contohnya kacamata. Oke, kita belajar berenang itu untuk pemula di tempat yang dangkal, sepinggang. Jangan melebihi pinggang ya teman-teman, atau seleher. Itu namanya tidak belajar berenang. Jadi ketika kamu belajar, kamu memilih kolam yang dangkal, yang kamu merasa kamu itu nyaman. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kamu melakukan pernapasan. Kamu melakukan pernapasan itu, yang dimana pernapasan itu kamu mengambil napasnya dari mulut, lalu dibuang lewat hidung. Oke, contohnya akan saya contohkan. Oke, ambil napas dari mulut, masuk ke dalam, buang lewat hidung. Mulutnya ditutup teman-teman ya. Oke, ketika kamu selesai mengambil napas dari mulut lalu membuang lewat hidung, itu dapat kamu lakukan sebanyak 8 atau 10 kali berulang-ulang supaya kamu terbiasa teman-teman. Untuk selanjutnya kita belajar luncuran. Ya, dimana luncuran itu tendangan kedua tangan, ini namanya kuncian supaya tidak terlepas. Dikunci lalu lurus ke atas, rapat di samping kuping. Kedua kaki lurus, nanti salah satu kaki kamu letakkan di dinding kolam. Oke teman-teman, contohnya kedua tangan seperti ini teman-teman ya. Dan kami seperti ini. Harus lurus. Oke teman-teman. Selanjutnya kamu letakkan salah satu kaki kamu, terserah kaki kiri atau kanan, di salah satu dinding. Kedua tangan lurus, kepala masuk ke dalam. Ketika badan kamu masuk ke dalam, kaki kamu menolak. Oke, contohnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu yang dinamakan luncuran. Ketika kamu melakukan luncuran, kamu menendang sekuat mungkin, lalu badan kamu harus rileks, tidak boleh tegang. Ketika badan kamu tegang, justru badan kamu akan berat dan badan kamu akan tenggelam dibawa ke dalam air. Oke, badan kamu itu harus rileks. Oke, selanjutnya
Oke teman-teman, ini contoh yang salah ketika kamu melakukan luncuran. Ketika badan kamu tegangin. Justru ketika badan kamu tegangin, badan kamu akan terasa berat. Contohnya akan saya contohkan, jangan kamu lakukan contoh yang salah. Oke, seperti ini teman-teman. Nampak kan teman-teman? Badan saya jatuh ke dalam. Karena apa? Ketika luncuran, badan saya tegangin. Justru ketika badan kamu tegangin, badan kamu berat akan masuk ke dalam air. Oke, itu contoh yang salah, jangan kamu ikutin. Itu tidak boleh. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya ketika kita selesai melakukan gerakan pernapasan, gerakan luncuran, selanjutnya kita melakukan gerakan tendangan kaki gaya dada. Kamu pernah kan melihat katak berenang? Ya seperti itulah, kita melakukan gerakan kaki. Kamu dapat melakukannya di pinggir kolam, yang dimana kamu melakukannya, badan kamu naik ke pinggir kolam, salah satu kaki dilurusin. Kedua kaki teman-teman, kedua kaki dilurusin, tarik kedua kaki, telapak dibuka, lutut dibuka ke samping. Seperti ini teman-teman ya, nampak kan seperti ini ya. Oke, kita ulangi, tarik kaki ke samping, lalu tendang. Diam 2 detik, 1, 2, tarik lagi kakinya, lalu tendang. Oke teman-teman, kamu harus melakukannya menendang menggunakan telapak kaki. Seperti ini, telapak kaki, gerakan lambat. Lalu menyatu lagi. Oke teman-teman, kamu dapat melihatnya seperti ini ketika kamu belajar di atas air ataupun di lantai, baik itu di kamar tempat tidur kamu. Seperti ini kakinya teman-teman ya. Lurus, tarik kakinya hampir menyentuh pantat. Kedua kaki lihat teman-teman. Ini ketika telapaknya, kedua telapak ditarik ke samping ya. Lutut ditarik, jangan seperti ini teman-teman ya. Seperti ini, dibuka ke samping. Lalu ditendang. Seperti itu teman-teman. Tarik lagi, lalu ditendang. Tarik lagi, menendangnya seperti ini teman-teman. Tendang ke arah samping, lalu menyatu lagi. Oke teman-teman, itu untuk gerakan ketika kamu latihan di atas lantai. Jadi ketika di dalam air seperti ini teman-teman. Oke kameramen, lanjut aja kameramen. Lihat kakinya kameramen. Oke, ketika tarik kakinya, lalu ditendang. Diam 2 detik, tarik lagi, hampir menyentuh pantat, lalu tendang. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita melakukan luncuran, digabungin ya teman-teman. Kamu melakukan luncuran, lalu kamu melakukan tendangan kaki gaya dada. Oke, selanjutnya kita lakukan. Cara melakukannya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, nampak kan teman-teman? Itu tendangan kaki gaya dada. Ketika kamu menendang, badan kamu maju ke depan, itu gerakan yang benar. Tetapi yang salah itu adalah ketika kaki kamu menendang, badan kamu tidak maju, malah kan tenggelam. Itu contoh yang salah. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, lanjutnya kita masuk ke pembelajaran tangan gaya dada. Tadi kita sudah melakukan pengambilan napas, luncuran, lalu tendangan kaki gaya dada. Setelah kamu melakukannya itu dengan baik, kita lanjut ke gerakan tangan. Gerakan tangan itu cukup simpel ya teman-teman ya. Gerakan tangan itu cuma kamu melakukannya ketika tangan kamu dibuka untuk pengambilan napas. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kedua tangan kamu lurus ke depan. Ini tidak dikunci lagi teman-teman ya. Kepala kamu seperti ini teman-teman. Kepala seperti ini teman-teman ya. Ketika tangan kamu buka, kepala naik ke atas. Contohnya saya lakukan seperti ini teman-teman. Oke, itu gerakan tangan teman-teman ya. Jadi ketika nanti saya melakukan luncuran, pertama kamu melakukan luncuran, kamu tendang kaki kamu. Karena kamu tadi sudah belajar tentang gerakan kaki, sekarang kamu tendang kakinya, lalu masuk gerakan tangan untuk mengambil napas. Setelah kamu lakukan pengambilan napas, kamu melakukan tendangan lagi teman-teman. Seperti itu berulang-ulang selanjutnya. Contohnya akan saya lakukan. Oke teman-teman.
teman-teman, begitulah renang gaya dada. Ketika kamu dapat melakukan pernapasan, pengambilan napas, setelah kamu selesai melakukan, ketika kamu sudah mengetahui bagaimana itu pengambilan napas, kamu bisa lanjut tendangan kaki gaya dada. Setelah kamu bisa melakukan tendangan kaki gaya dada, kamu melakukan luncuran. Luncuran dulu teman-teman ya. Lalu setelah melakukan luncuran, kamu bisa menggunakan kaki gaya dada. Setelah kamu mahir melakukan tendangan kaki gaya dada, kamu masuk melakukan pengambilan napas. Jadi latihan pengambilan napas itu di atas air seperti ini teman-teman. Kamu lurus, buka tangan kamu, ambil napas. Ketika tangan dibuka, kepala naik teman-teman ya. Tangan dibuka, kepala naik. Tutup mulut, kepala masuk, tangan lurusin. Ambil napas. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kamu melakukan itu, badan kamu harus rileks, tidak boleh dipegangin, karena ini adalah olahraga yang santai, olahraga yang tidak banyak mengeluarkan keringat karena kita di dalam air. Baiklah teman-teman, kali ini tutorial untuk pembelajaran renang gaya dada cukup sekian. Untuk tutorial yang kedua teman-teman, kita akan melakukan pembelajaran renang selanjutnya, gaya bebas. Jadi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ya. Jadi untuk saudara kamu yang dimanapun berada, kamu bisa ya kan share teman-teman. Oke teman-teman, goodbye.